Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya mujibas sa'ilin. Amma ba'd. Sallallahu ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan sehat walafiat, diberikan sempat bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang mulia. Mudah-mudahan kita dapat menjadi umat yang dibanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu ini jadi perantara kita semua untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita tadi baca qasidah burdah, kita lanjutkan dengan baca kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Thaminan, yang ke-8, judulnya Kaunul Masihi Isa ibni Maryam min afradi hadhil ummah. Di antara keistimewaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikannya Nabi Isa itu bagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Jadi begini para jamaah rahimakumullah, dari sekian nabi yang wajib kita pahami, yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani, itu kan ada yang bernama Isa. Isa ini binnya pak ke ibunya, bin Maryam. Isa bin Maryam. Kalau Musa bin Imran, kalau Isa bin Maryam. Kenapa tidak bin kepada laki-laki? Karena memang di antara yang dikehendaki Allah, Nabi Isa ini terlahir dari kesucian, dari wanita yang suci. Jangankan berbuat nakal, disentuh laki-laki tidak pernah. Tapi Allah berkehendak agar dia memiliki seorang putra, diberilah nama Isa. Nah, Nabi Isa ini itu adalah di antara nabi yang wajib kita yakini beliau sebagai nabi, Pak. Tapi tak boleh kita meyakini beliau sebagai Tuhan, apalagi disebut anak Tuhan. Itu keyakinan kita. Jadi memang beda keyakinan kita. Orang Islam dengan Nasrani itu beda, bedanya di situ. Kalau orang Nasrani meyakini Nabi Isa sebagai, bukan hanya sebagai nabi, tapi juga dianggapnya sebagai Tuhan. Kalau kita orang Islam sama meyakini Nabi Isa sebagai nabi, tapi tidak meyakini sebagai Tuhan. Nah, itu bedanya. Umat Nabi Muhammad, meskipun Nabi Muhammad hebat luar biasa, tidak akan sampai meyakini Nabi Muhammad itu sebagai nabi, sebagai Tuhan. Hanya sebatas meyakini sebagai nabi. Bedanya di mana? Ada perbedaannya para jamaah rahimakumullah. Begini. Kenapa orang-orang Nasrani itu sampai menganggap bahwa Nabi Isa itu nabi? Karena Nabi Isa itu Tuhan, menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Karena Nabi Isa itu memang memiliki sesuatu yang di luar kebiasaan masyarakat yang ada pada waktu itu. Satu, Nabi Isa baru lahir itu udah bisa ngomong, Pak, udah bisa bicara. Dalam Quran itu disebutkan bagaimana Nabi Isa itu fil mahdi kahla. Jadi ketika
masih di ayon, di dalam ayonan, itu di pangkuan, artinya masih belum, masih baru lahir lah ceritanya. Itu kahla. Kahla itu artinya ngomong, bisa bicara. Satu, mana ada kok anak biasa kan. Kedua, ketika Nabi Isa itu dewasa, Nabi Isa itu dikaruniai Allah bermacam-macam kelebihan. Di antara kelebihan Nabi Isa itu Al-Masih. Al-Masih itu artinya Pak, yang mengusap. Kenapa disebut Isa Al-Masih? Al-Masih itu yang mengusap. Maksudnya yang mengusap gimana Ustaz? Penyakit apapun kalau diusap oleh Nabi Isa sembuh Pak. Orang buta diusap bisa melihat. Orang demam diusap hilang demamnya. Bahkan orang mati aja bisa dihidupkan oleh Nabi Isa. Orang mati, apalagi orang sakit kan. Orang mati aja bisa dihidupkan, apalagi orang sakit pasti bisa disembuhkan. Sehingga orang-orang Nasrani itu melihat, oh ini bukan manusia biasa. Kalau orang yang lain tak bisa menyembuhkan, kalau mau menyembuhkan mesti pakai obat, mesti manggil tabib, mesti manggil dokter. Ini tak perlu obat, tak perlu apa, diusap sembuh. Oh berarti ini bukan orang biasa. Akhirnya mereka kultuskan sebagai Tuhan. Begitu. Sama Pak. Kalau kita cerita agama misalnya Hindu, Dewa Krishna, Dewa Siwa, banyak dewa-dewa itu. Itu kan manusia dulu itu. Cuma karena mereka memiliki kelebihan menurut mereka itu yang tidak sama seperti manusia biasanya, maka mereka menganggapnya dewa. Dewa itu artinya titisan Tuhan. Jadi Tuhan itu satu, esa, tapi menjadi banyak. Ada perwakilannya gitu Pak. Nah itu perwakilan Tuhan itu begitu bahasanya. Maka dia menganggapnya sebagai Tuhan. Nah itu perbedaan kita dengan agama-agama yang lain. Nah umat Nabi Muhammad Pak, bukan para sahabat itu menyaksikan apa yang dulu pernah terjadi kepada Nabi Isa. Nabi Muhammad, di zaman Nabi Muhammad juga pernah terjadi. Ada orang dalam perang Ahzab, sahabat, mohon maaf, bola mata ini Pak kena panah. Jadi ketika dipanah oleh kafir, pas kena bola matanya sebelah kiri, ketika dicabut Pak, ternyata bola matanya ngikut, hampir lepas, bergantung dah di mata nih, bola mata. Dipegang dengan tangan sebelah kiri, dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aini, ya Rasulullah, aini, mataku, ya Rasulullah, mataku, ya Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, apa maumu? Sembuhkan saya ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi, kamu pengen melihat di dunia tapi buta di akhirat? Atau kamu tidak apa-apa hilang satu matanya di dunia tapi kamu melihat nanti di akhirat? Sahabat masih sempat berdialog, itu luar biasanya Nabi Pak. Orang dalam keadaan sakit masih diajak dialog, diajak berpikir. Sahabat ini cerdas. Ya Rasulullah, saya tidak minta dua-duanya. Jadi saya minta yang nomor 3 yang tidak kamu sebutkan. Apa itu? Melihat di dunia, melihat di akhirat. Tadi itu kan pilihan Pak. Dibiarkan matanya buta sebelah tapi nanti sempurna di akhirat, atau sekarang mata yang sebelah disembuhkan bisa melihat tapi nanti buta di akhirat. Pilih mana? Nah, sahabat itu dua-duanya tak milih. Sama seperti begini, sehat miskin, kaya sakit. Milih mana? Ya tak usah milih Bapak, tak usah milih yang dua-duanya. Maka berdoa tuh tak boleh begini, ya Allah berikan saya sehat ya Allah, meskipun tak punya apa-apa, tak apa-apa ya Allah. Jangan begitu doa. Atau ya Allah berikan saya kaya ya Allah, meskipun saya sakit tak apa-apa. Tak boleh begitu juga, tak ada guna Pak.
Sakit tapi tak bisa makan ini makan itu kan repot juga bapak. Minta yang nomor 3 macam sahabat tadi itu. Badan sehat, harta punya. Di dunia melihat, di akhirat melihat. Apa kata Rasulullah? Kamu cerdas. Diludahi telapak Nabi, kemudian dipegang bola mata itu, ditutupkan ke tempatnya. Dengan izin Allah sembuh Pak. Nah itu Rasulullah. Yang kedua, peristiwa Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Ketika Rasulullah mau hijrah, itu kan yang menemani Abu Bakar. Sampailah Rasulullah dan Abu Bakar itu di sebuah tempat yang sudah jauh di perbukitan, yang sudah jauh dari Mekah. Tapi karena capek Pak, mencari tempat yang bisa dijadikan tempat peristirahatan. Karena Rasulullah dan Abu Bakar ini diincar dan dicari-cari oleh orang Quraisy, maka tidak ada pilihan lain tempatnya kecuali tempat yang bisa bersembunyi. Naiklah Abu Bakar Pak. Ketika naik, ada rupanya bukit, ada namanya goa. Goanya Goa Sur. Kalau Rasulullah yang bermunajat didatangi malaikat Jibril, itu namanya Gua Hiro. Rasulullah yang bersembunyi daripada kejaran orang kafir Quraisy, itu Gua Sur namanya. Ada di Jabal Nur, di atas bukit. Naik Abu Bakar, ketemu, dibawa Nabi Muhammad sampai di mulut gua. Kata Abu Bakar, "Kif ya Rasulullah, tunggu sebentar. Intazir ya Rasulullah, tunggu bentar, berhenti dulu. Ada apa wahai Bakar? Biar saya periksa dulu tempat ini." Nah, itu Abu Bakar Siddiq Pak. Diperiksa dulu. Maklum pada zaman itu gua itu biasanya ditempati ular-ular berbisa, ular-ular yang berbisa, ular-ular pada pasir. Masuk Abu Bakar diperiksa, ternyata betul memang banyak lubang-lubang. Dan itu Abu Bakar curiga itu lubangnya ular Pak. Ditutup oleh Abu Bakar, batu ditutup. Setelah dikira aman, Abu Bakar lalu mempersilakan Rasulullah. Maka ini adab yang diajarkan Abu Bakar. Ini biasanya dijelaskan di pesantren-pesantren. Kalau kita berjalan di belakang guru atau di depan guru, pasti orang menjawab di belakang. Tak boleh kita mendahului guru. Tapi sebenarnya jawaban yang tepat itu Pak, bukan di belakang atau di depan. Tergantung situasinya. Contoh, Bapak kehadiran seorang guru ke rumahnya. Karena Bapak tuan rumah, Bapak harus duluan. Tak mungkin Bapak karena tuan rumah lalu Bapak di belakang gurunya disuruh begini, tak bisa, tak sopan namanya. Masa Bapak nyuruh dari belakang? Silakan Kiai, silakan Ustaz, masa dari belakang? Harus Bapak dari depan tuan rumahnya, nunggu di depan pintu mempersilahkan. Atau Bapak diajak oleh gurunya ke sebuah tempat, yang tempat itu entah kotor, entah apa, Bapak dulu harus masuk, dibersihkan. Atau misalnya turun ke tangga, sama-sama di atas tiket mau turun ke tangga, Bapak jangan diam di belakang, Bapak harus diam di depannya. Kenapa? Seandainya misalnya tergelincir, Bapak bisa memegangnya. Kalau naik, Bapak diam di belakangnya. Kalau turun, Bapak diam di depannya. Macam Abu Bakar As-Siddiq ini. Selaman Pak, masuklah Rasulullah. Rasulullah tuh kelihatannya capek sekali. Akhirnya Abu Bakar meluruskan pahanya dan Rasulullah tidur di atas paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah tidur, Rasulullah istirahat. Baru Sayyidina Abu Bakar tuh sadar ada satu lubang yang belum ditutupi. Dan dari lubang itu ternyata ada anak ular mau keluar Pak. Jadi kepalanya udah muncul, udah timbul. Abu Bakar, kata bahasa kita, buah si malakama. Buah si malakama itu di mana? Mau mengambil batu menutup lubang tersebut agar tidak menggigit Rasulullah. Khawatir Rasulullah yang tidur terbangun. Dia tidak mau mengganggu tidurnya Rasulullah. Tapi kalau dibiarkan,
ular itu keluar, khawatir nanti ular berjalan dan menggigit Nabi. Kalau dibiarkan keluar takut menggigit Nabi. Kalau Abu Bakar berdiri mengambil batu menutup lubang, khawatir mengganggu Nabi si malakama. Akhirnya Abu Bakar memilih pilihan yang ketiga, dan yang itu menjadi resiko kepada Abu Bakar. Apa itu? Ditutup dengan kaki sebelah kirinya. Bapak bisa bayangkan, ada ular nak keluar, ularnya lagi lapar pengen cari makan, keluar, lalu ditutup dengan tumit kaki kita. Oh, kata ular, ini rezeki, tak perlu dicari kemana-mana, udah nunggu dah bahasa. Nak keluar, digigit oleh ular. Karena bisanya begitu kuat, Pak, sampai Abu Bakar itu gemeter, tak tahan menahan kuatnya bisa itu, sampai menetes air matanya jatuh di pipi Nabi Muhammad SAW. Nabi terbangun. Ada apa wahai Abu Bakar? Abu Bakar dah tak bisa ngomong, Pak. Kan gitu orang kalau udah terkena serangan bisa ular itu, kaku dia, Pak. Dan Rasulullah tak paham kalau dia sedang digigit. Abu Bakar cuma melirik, memandang kepada kaki yang digigit ular tadi itu. Nabi paham, diludahi oleh Nabi, Pak, diusap, sembuh Abu Bakar Siddiq. Jadi mengalami apa yang dulu ada di zaman Nabi Isa. Ada orang pelat lagi yang sering saya ceritakan, diludahi oleh Nabi, sembuh pelatnya. Artinya seandainya umat Nabi Muhammad akidahnya tidak dijaga oleh Nabi Muhammad, bisa saja ada di antara umat Nabi Muhammad yang meyakini Nabi Muhammad itu bukan hanya sebagai Nabi, tapi sebagai Tuhan. Tapi kenapa tak ada pernah kita dengar ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan, Pak? Kecuali yang sekarang lagi viral itu di Malaysia, tak tahu daerah mana itu. Apa kata dia? Allah itu yang Muhammad itu. Jadi Nabi Muhammad itu dianggapnya sebagai Allah. Itu keliru dalam memahami pelajaran Nur Muhammad itu. Tapi akidah yang benar tidak demikian. Tidak ada umat Nabi Muhammad yang menganggap Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Di mana letak sebab yang menjadikan kita umat Nabi Muhammad selamat akidah kita tidak menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan? Itu letaknya ada di solawat. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa tak ada solawat kepada Nabi Isa, tak ada, Pak. Umat Nabi Muhammad ada solawat pada Nabi Muhammad. Memang apa isinya solawat? Solawat itu kan doa isinya, Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya Allahumma, ya Allah, sholli, berikan tambahan rahmat, ala Sayyidina Muhammad, kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Jadi di situ ada 3 orang. Ada yang meminta, ada yang dipinta, ada orang yang diberi. Yang minta kita, yang dipinta Allah, yang diberi Nabi Muhammad SAW. Artinya ada Allah, ada Nabi Muhammad. So hebat-hebatnya bagaimanapun Nabi Muhammad, itu tetap atas izin Allah. Nah, itu hebatnya sholawat. Maka kita selamat daripada keyakinan yang dialami dulu orang-orang Nasrani kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Akhirnya singkat cerita, Nabi Isa itu kan diincar mau dibunuh. Siapa yang membunuh? Raja Yahudi. Jadi orang Yahudi itu, Pak, tak boleh menurut mereka ada nabi di luar bangsa Yahudi. Maka ketika Nabi Muhammad mempublikasikan dirinya sebagai utusan Allah, yang nentang pertama kali itu orang Yahudi, Pak. Dari mana Muhammad mengaku dirinya sebagai utusan Allah, sedangkan di dalam darahnya tidak ada terah Yahudi? Karena gini, Nabi Musa itu dari Israel,
atau masih beradik dengan Yahuda. Nabi Ibrahim itu punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Lawi. Lawi punya anak namanya Imron. Imron punya anak namanya Musa. Atau kalau Taurat nyebutnya Moses, Injil gitu juga. Terus kemudian Nabi Isa begitu juga. Nabi Isa, Nabi Sulaiman gitu juga, Nabi Daud begitu juga. Jadi keturunan menjadi jalur itu semua. Sehingga orang Yahudi mendoktrin orang Arab yang berhak menjadi nabi itu mesti dari keturunannya Ibrahim. Nah, sekarang maka dalam Quran itu dijelaskan, ternyata setelah dirunut keturunannya Nabi Muhammad ada nyambung kepada Nabiullah Ibrahim. Orang Yahudi nanya lagi, dari mana orang-orang keturunan dari Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ke atasnya, ke kakek datuknya bisa nyambung kepada Nabi Ibrahim itu dari mana asalnya? Ketika sejarah dibuka, ternyata memang Nabi Ibrahim itu pernah tinggal di Mekah. Quran bercerita, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Nah, itu di Quran. Berarti Nabi Ibrahim pernah tinggal di Mekah. Kalau Nabi Ibrahim pernah tinggal di Mekah, berarti Nabi Ibrahim juga punya anak keturunan yang ada di Mekah. Di antara anak keturunannya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu Yahudi. Maka Nabi Isa dikejar-kejar, mau dibunuh. Itu yang pernah saya ceritakan. Singkat cerita, ada salah satu pengikut Nabi Isa yang berkhianat kepada Nabi Isa, namanya Yudas Iskariot dalam sejarah itu, Pak. Wajahnya dirubah oleh Allah seperti Nabi Isa. Akhirnya mereka ditangkap oleh tentara Yahudi. Si Yudas ini disangkanya Nabi Isa. Ditangkap, disalib Nabi Isa. Si Yudas tadi itu yang berwujud Nabi Isa disalib. Karena si Yudas ini orang Yahudi, maka dia bilang, Pak, Eli Eli lama sabahtani. Itu bahasanya dalam kitab Injil itu, Pak. Saya ingat dulu waktu Kiai bercerita, karena dulu beliau masih hobinya didatangi pendeta-pendeta di Surabaya itu, dari Surabaya. Eli Eli lama sabahtani. Eli itu Tuhan, Pak. Dalam bahasa nabi-nabi terdahulu itu Tuhan. Maka biasanya orang-orang keturunan Yahudi itu atau orang-orang Kristen itu L ujungnya di belakang. Daniel, Samuel, ada well-wellnya gitu, Pak. L itu biasanya Tuhan. Nyebutnya L Tuhan dia. Kalau kita kan Allah, dia nyebutnya L itu sebagai Tuhan. Maka dia nyebut Eli Eli lama sabahtani. Tuhan Tuhan, jangan tinggalkan aku. Tapi orang-orang Nasrani menganggapnya itu sebagai penebusan dosa. Dulu kan Nabi Adam diusir oleh Allah, katanya kan punya dosa, punya dosa. Dosa yang dibawa oleh Nabi Adam itu terus diturunkan kepada anak cucunya untuk menebus dosa keturunan yang ditinggalkan dan diwariskan oleh Nabi Adam itu ditebus oleh Nabi Isa. Itu kata dia yang disalib itu, Pak. Jadi salib itu penebusan dosa, pengorbanan Yesus untuk umatnya. Nah, menurut mereka itu begitu. Padahal itu bukan Isa. Dalam Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Itu keyakinan kita. Nah, pertanyaannya, di mana Nabi Isa itu, Ustaz? Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa itu di langit yang keempat, di tempat yang agung, di tempat yang mulia, hidup sampai sekarang. Nabi Isa tidak wafat, hidup, Pak, dan akan turun nanti di akhir zaman. Tugasnya dua: satu, membunuh Dajjal; dua, mengembalikan syariatnya umat Nabi Muhammad. Jadi nanti di zaman Nabi Isa itu, Pak, tidak ada lagi
madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Maliki. Apalagi madhab Soekarno tak ada lagi itu. Malum sekarang nih ada madhab Soekarno apa. Jadi tak ada lagi. Nanti itu semuanya akan kembali sesuai dengan dulu di zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Isa langsung datang ke maqamnya Nabi, ke kuburannya Nabi, belajar langsung kepada Nabi. Jadi Nabi Isa tidak akan membawa syariatnya Nabi Isa, tidak menerapkan hukum-hukum syariatnya agama Nabi Isa, tapi Nabi Isa meneruskan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, cuma kan sekarang kita berbeda, Pak. Kalau Imam Syafi'i memegang tangan di atas pusar, di bawah dada. Imam Ahmad bin Hambal di atas dada. Imam Abu Hanifah di bawah pusar. Imam Malik sebagian terkadang melepaskan tangan. Meskipun ada yang memegang, tapi ada juga yang melepaskan tangan. Kan berbeda-beda cara sholatnya. Nanti di zaman Nabi Isa itu tak ada lagi yang begitu. Karena Nabi Isa bilang, yang benar sesuai yang pernah dipraktekkan Rasulullah, begini kata Nabi Isa. Maka seluruh umat Nabi Muhammad caranya sama. Di zaman itu nanti. Di zamannya Nabi Isa. Bila wallahu alam. Maka Bapak jangan membayangkan pengen mudah-mudahan sampai umur ketemu dengan Nabi Isa. Kenapa jangan begitu? Karena sebelum Nabi Isa ini, Pak, kehidupan dunia ini luar biasa. Hancur dulu. Hancur lebur maksiat di mana-mana. Bahkan sebelum Nabi Isa itu muncul, Pak, orang berzina itu, orang kumpul laki-laki perempuan yang bukan mahram itu bukan di hotel-hotel lagi, bukan di tempat yang sepi, di jalan-jalanan. Jadi berjalan ketemu orang begitu, berjalan ketemu orang begitu. Saking nanti di zaman itu maksiat itu dianggap biasa, Pak. Maksiat itu dianggap biasa. Imam Haddad, Abdul Habib Abdullah Haddad, seorang wali kutub, itu pernah berangan-angan pengen menjadi tentaranya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini turun sebelum Nabi Isa. Tapi ketika mengetahui masa yang akan sampai kepada Imam Mahdi ini begitu gelap, begitu rumit, maka beliau mengurungkan niatnya, Pak. Dan tak apa-apalah biar tak ketemu Imam Mahdi. Kenapa? Zaman sebelum itu Masya Allah luar biasa pada masa itu. Fitnah, orang berbuat maksiat, merajalela, saling menumpahkan darah dan lain semacamnya. Karena maksiat sudah merajalela, masjid sudah banyak yang kosong, tak ada lagi orang yang baca Quran, tak ada lagi orang yang azan, maka Dajjal lepas dari tahanannya. Itu setelah Imam Mahdi. Ketika Dajjal lepas dari tahanannya, keluar dia berjalan ke seluruh muka bumi, bumi lebih hancur lagi, Pak. Kalau sebelumnya banyak orang bermaksiat, ketika Dajjal turun banyak orang yang murtad, pindah ikut Dajjal. Karena siapapun yang ketemu Dajjal itu pasti kafir. Kan wasiat Rasulullah, kalau sudah mendengar Dajjal itu turun, kamu diam di dalam rumah, tutup pintumu, tutup pintu jendelamu, cari keluarga dan anakmu, jangan ada yang keluar. Baca surah Al-Kahfi dari ayat pertama sampai ke 10. Cuma terkadang sekarang di framing seolah-olah Dajjal ini dekat nak turun, dekat nak datang. Sekarang masih alhamdulillah Pak, azan dah di mana-mana. Belum, Quran banyak orang masih baca. Tanda-tandanya tuh, kalau udah masjid tak ada yang azan. Di daerah itu udah banyak kosong, Quran dah tinggal tulisan, agama tinggal nama, pengamalannya sudah tidak ada. Kalau kita sekarang Masya Allah, Islam tersebar di mana-mana, majelis ta'lim, majelis sholawat, majelis ini, Masya Allah. Jadi rasanya Pak, masih lama nak ketemu Dajjal. Mudah-mudahan kita tak ketemu. Kenapa? Kalau ketemu itu bahaya. Tapi Dajjal itu macam rahwana.
Tahu Bapak Rahwana, ya, film Rahwana. Rahwana itu kan punya ajian yang tak bisa mati itu Pak. Akhirnya dia disiksa, dihimpit dengan 2 batu. Rahwananya disiksa, tapi gelembungnya berterbangan. Namanya gelembung Rahwana. Itu entah dongeng, entah fakta, wallahu a'lam. Mirip dengan cerita Dajjal. Dajjal itu memang ditahan, tapi gelembung-gelembung Dajjalnya sudah berjalan. Kita diadu domba antara sesama Islam, kita diginikan. Nah itu semuanya gelembung-gelembungnya Dajjal itu. Ketika Dajjal itu turun, Dajjal tak lama Pak, di muka bumi ini tak lama. Berapa tahun Mas? Bukan sampai setahun, 40 hari aja. Cuma 1 hari Dajjal itu, 1 hari pertama itu seperti setahun. Hari kedua seperti setengah tahun. Hari ketiga terus sampai 40 hari. Tapi bagi Dajjal 40 hari itu tidak sebentar, karena Dajjal itu diberikan kemampuan oleh Allah melintasi seluruh bumi ini hanya dengan 1 langkah. Kalau mau ke Mekah dan Madinah tak bisa Dajjal. Kalau ke Mekah ke Madinah tak bisa masuk Dajjal. Kakinya selalu patah. Kau mau melangkah ke Mekah dan Madinah. Kalau kita di sini di Punggur nih Pak, nanti zaman tak tahu entah berapa turunan kita dah, itu udah dilintasi, didatangi, dilewati Dajjal itu. 1 langkah, mana dia bermau maksud kemana, selangkah aja dia. Kenapa? Karena dia punya kelebihan bisa membesarkan diri, bisa jadi raksasa Pak. Bahkan kalau Dajjal itu membesarkan diri, terjun ke laut, sedalam-dalamnya laut itu cuma sampai bahunya. Dajjal itu tidak akan tenggelam di laut kalau dia membesarkan diri itu. Kalau dia lagi pengen makan, itu tinggal nangkap ikan-ikan di laut, dipanggang ke matahari itu. Saking besarnya Pak. Bisa Bapak bayangkan orang yang laut segitu dalamnya itu, 1 langkah ya dia. Maka yang bisa membunuh itu, yang ditugaskan membunuh Dajjal itu Nabiullah Isa alaihissalam. Setelah Dajjal mati, binasa, maka semua umat diselamatkan, balik lagi kepada agamanya. Aman, tentram dunia ini ketika dibawa kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun akhirnya menikah, Nabi Isa punya anak, Nabi Isa berkeluarga, akhirnya Nabi Isa wafat, dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW. Setelah itu nanti, setelah Nabi Isa wafat, akan terjadi fitnah lagi, rusak lagi bumi. Bukan tak ada lagi orang azan, bukan hanya tak ada lagi orang berucap baca Quran, tapi ketika ditinggalkan Nabi Musa maksiat pun merajalela, akhirnya orang lupa dengan agama Nabi Muhammad. Jangankan azan, jangankan baca Quran, baca la ilaha illallah saja tidak bisa Pak. Disitulah datang angin gelap selama 3 hari 3 malam. Di waktu gelap itu ada angin syahdu, angin itu lembut. Angin itu apabila masuk ke rumah orang Islam akan mati. Tapi apabila masuk ke orang kafirnya paling demam, sakit ya Pak, tak sampai mati. Setelah 3 hari 3 malam itu gelap, maka orang Islam sudah mati semua. Yang bisa berucap la ilaha illallah sudah tidak ada. Baru di situ dimulai ahwalu yaumil qiyamah, keributan hari kiamat. Langit udah mulai hancur, gunung udah mulai meletus. Dalam Al-Qari'ah Pak, Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasi kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ahnil manfus. Gunung-gunung saling tabrakan. Di situ kiamat. Kiamat tidak akan terjadi selama masih ada orang yang bisa berucap Allah. Kalau sudah tidak ada orang yang berucap Allah, maka kiamat pasti terjadi. Sekarang masih banyak orang diucap la ilaha illallah itu Pak. Artinya kalau nak ngitung dengan cerita hadis tadi itu, lama masih kiamat itu. Kiamat kubro. Kalau kiamat sughra,
tinggal ngitung hari. Apa kiamat sughra itu Ustaz? Kematian. Kematian itu kiamat juga, namanya kiamat sughra. Kalau itu tak nunggu orang baca, tidak ada orang baca la ilaha illallah. Kalau sudah sampai waktunya datang malaikat, berarti terjadi kiamat sughra itu. Mudah-mudahan barokah manfaat, mudah-mudahan berbarengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dirahmati dan dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Para jemaah rahimakumullah, barangkali